Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tips untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ada dua. Yang pertama yaitu syarat dohir yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu persiapan bekal secara dohir kita siapkan semuanya. Yang kedua adalah persiapan batin. Nah, persiapan batin ini tentu persiapan batin ini jauh lebih susah daripada persiapan dohir. Apa persiapan batin? Yang pertama, niat engkau puasa karena Allah. Apa yang kamu lakukan mulai dari puasa yang pertama hingga nanti akhir puasa, semuanya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tarawihmu, infak sedekahmu, bacaan Al-Quran, lakukan itu semuanya karena Allah. Siapa yang melakukan ibadah karena Allah, maka ibadah yang ikhlas ini menghantarkan menambah ibadah lagi di dalam kebaikan. Makanya kalau ada orang, kenapa orang itu ibadah kok malas? Karena nggak ikhlas. Nggak ikhlas, kan gitu, hitung-hitungan, ya kan? Yang hitung-hitungan ibadah kepada Allah nanti dituntut oleh Allah segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka lakukan ibadah puasa ini di bulan Ramadan ini niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bekal batin yang kedua, ya, bekal batin persiapan untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua adalah ayo kita bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Artinya apa? Kita ini kalau masuk Ramadan, nggak boleh kita masuk Ramadan bawa hati kotor. Yang memasuki Ramadan membawa hati kotor, maka Ramadannya sia-sia. Makanya sampai dikatakan tanda orang Ramadannya tidak beruntung kalau dia membawa kejelekan di luar Ramadan ke dalam Ramadan. Maka bersihkan hatimu. Kalau sudah masuk Ramadan itu bersihkan hatimu, biar ibadahmu meroket kayak pesawat jet gitu. Tapi kalau sudah ibadahnya masuk ke Ramadan hatinya kotor, wah ini maka ibadahnya malas-malesan. Tarawih hanya hitungan tanggal 1 sampai tanggal 5. Setelah tanggal 5 nggak tarawih lagi, tarawihnya di mall-mall. Nah ini kan kacau ini. Makanya dari sini bersihkan hatimu. Lah membersihkan hati itu bagaimana? Tidak boleh masuk Ramadan bawa hati kotor. Kita manusia punya segala kekurangan, kesalahan. Mungkin sebelum Ramadan aktivitas kita terlalu menggebu-gebu sehingga kita gesekan dengan teman. Ada dendam, ada dengki, ada hasut. Pokoknya masuk Ramadan, maafin mereka semuanya. Maafin mereka semuanya. Kenapa? Biar Ramadan ibadahnya lancar. Nggak mungkin ibadahnya akan lancar kalau masuk ke Ramadan masih punya dendam sama teman. Nggak akur sama tetangga. Khususnya suami istri nih. Wah, suami istri kalau Ramadan tiba, biar ibadahmu lancar, ke masjid gandengan tangan, suaminya bawa mukena, sambil gandeng istrinya, bukan berangkat sendiri-sendiri, ya kan? Bahkan Masya Allah begitu indah, harusnya yang nyiapin sandal istrinya, ini sekali-kali yang nyiapin sandal suami. Para suami, kamu itu kalau pengen nyenengkan istrimu nggak usah muluk-muluk, dikasih mutiara, waduh, dari mana kamu duit? Ya kan? Kamu kalau pengen menyenangkan istrimu gampang. Siapkan sandal istrimu sebelum berangkat ke masjid. Kemudian kalau sudah selesai sholat tarawih dari masjid, siapkan pula sandal istrimu. Kemudian pulang kamu gonceng, kamu gandeng. Itu sudah lebih gede daripada mutiara, permata yang bakal kamu berikan. Sebenarnya Allah itu ngasih kebahagiaan kepada pasangan kita itu sangat sederhana. Asal kita mau melakukan itu. Maka khususnya suami istri harus indah. Suami istri sebelum Ramadan berantem terus nih, ribut ini itu. Ramadan datang jangan ada berantem. Bahkan kami terkagum ada seorang istri, Masya Allah, sebelum Ramadan itu Masya Allah menyervis total pasangannya. Nyervis total pasangannya itu bagaimana? Biasanya itu nggak pernah ngerokin, nggak pernah mijetin, nggak pernah nawarin apa-apa. Menjelang Ramadan Masya Allah itu suaminya dipijetin kakinya. Iya kan, nggak minta kerokan, ditawarin kerokan. Iya kan,
biasanya cuek kalau suami datang, Masya Allah, dilepaskan jasnya, dilepaskan helmnya, sampai suami itu merasa kagum, wah kamu ini tumben ini, berapa hari ini kok saya menemukan servis yang beda ini, pasti ujung-ujungnya ada maunya ini. Nah kan kayak gitu. Loh, kalau suami udah ngomong kayak gitu, berarti hati suami sudah buka itu. Respon positif, para istri, jangan diam kamu. Kalau sudah suamimu, wah ini pasti ada udang di balik batu ini. Kok saya dibikinkan minuman, padahal saya nggak minta minuman, helmku diturunkan, gerbang dibuka. Waduh, pokoknya hari ini saya menemukan sesuatu yang beda. Maka kalau suami udah ngomong kayak gitu, hatinya kebuka. Maka responlah dengan positif. Abang, sengaja abang aku melakukan itu. Pasti ada maunya ya. Insya Allah bukan mau dunia abang. Nggak mau harta. Harta yang terbesar adalah abang yang soleh. Wah, itu yang pertama dulu. Harta terbesar adalah abang yang soleh. Lah seperti itu. Kemudian apa? Minta apa kamu? Kok tumben kamu, Masya Allah, kamu ngerokin, kamu mijetin saya, ya kan? Kamu dikit-dikit, bang mau minta apa? Mau minta air dingin, air anget, macam-macam. Apa kata sang istri? Abang, insya Allah urusan dunia sudah cukup. Terima kasih abang. Saya nggak terlalu muluk-muluk minta dunia abang, tetapi abang sengaja menjelang Ramadan ini saya ingin indah dengan abang agar supaya nanti di Ramadan tidak ada lagi bentak-bentak, tidak ada lagi ngangkat suara, tapi Ramadan kita eratkan tangan bersama untuk menggapai surga Allah di bulan Ramadan. Maka abang janji ya, Ramadan nggak ada pecah piring, Ramadan nggak ada banting pintu, Ramadan tidak ada marah dibangunkan sahur, tapi yang ada Ramadan kerinduan, syahdu, kelembutan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu coba kalau seperti ini. Masya Allah, kamu itu khidmah kepadaku total akhir-akhir ini, pengen Ramadan bahagia. Begitu, wah sayangku. Iya, seperti itu abang. Akhirnya enak saling nyambut. Bukankah makanan yang enak itu bukan hakikat menunya itu, tapi hakikat makanan yang enak itu hati suami istri yang saling mencintai karena Allah, nggak ada permasalahan, hatinya nggak ada dendam, hatinya nggak ada benci, hatinya nggak ada ketersinggungan. Itu hakikatnya yang menjadikan makan enak. Sekarang mau berbuka, ada makan ayam, ada sate, ada itu, minumnya es campur, es macam-macam sudah. Tapi suami istri hatinya nggak ketemu. Apa? Ini kayak mau dilempar makanan itu, nggak enak makanan, hambar semuanya. Sate yang katanya enak hambar. Kenapa? Hati suami nggak ketemu dengan istri, hati istri nggak ketemu dengan suami. Wahai para istri, wahai para suami, jangan sampai kita melalui ibadah Ramadan dengan hati nggak enak, iya kan? Sudah tenggorokan panas karena nggak ada air seharian, perut panas, ketemu istri bikin panas, ketemu suami bikin panas. Wah, ini kayaknya neraka sebelum neraka yang sesungguhnya ini. Maka jangan. Ayo bersihkan hati kita, khususnya kalau sudah masuk Ramadan, banyak minta maaf pada pasangan agar supaya kehidupan Ramadan ibadahnya meningkat, meroket, ya. Sehingga mulia semuanya. Dan yang terakhir agar supaya persiapan batin, yang terakhir adalah khusyuk. Khusyuk itu senantiasa menghayati, menghadirkan di dalam aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Insya Allah dengan dua hal ini, persiapan dohir dan batin, maka ini adalah kendaraan untuk menjadikan ibadah kita berkualitas dan juga ibadah kita bilangannya banyak dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.